Firman Tuhan yang terkasih, kita akan buka kitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-16. Kejadian pasal 16 ayat 1 hingga ayat 16 dengan Pikol, Hagar dan Ismail. Adapun Sarah istri Abram itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampir hambaku itu mungkinkah oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu yang dimiliki Abram dalam 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk mencari istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia mengandung reda akan menyanyi itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang berikan hambaku kepada perempuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, yang memandang rendah aku ini. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu dibawa ke kekuasaan, berbuatlah kepadanya apa yang dipandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya di dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemana kau ini? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai menyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada kenyangmu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak kenyangmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamainya Ismail, sebab Tuhan telah mengingatkan tentang penindasan atasmu, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai dia. Demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan pihak-pihak orang dan tangan pihak-pihak orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Akulah Elroy, sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebut orang sumur Lahawi, letaknya antara Kades dan Berek. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki lagi. Abram dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram umur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Demikian kalau jauh bacaan pemimpin. Yang berbahagia kita yang sudah mendengar firman-Nya, memelihara dan melakukan dalam hidup kita. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pagi ini satu tema untuk kita renungkan bersama-sama adalah El-Roi. El-Roi. Di sini aku melihat Dia yang telah melihat aku. Satu tokoh yang telah melakukan kesalahan, kemudian dia menderita atas kesalahannya, tetapi kemudian Allah menolong dia. Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menderita karena kesalahan sendiri memang mudah untuk kita pahami.
tetapi sukar untuk kita jalani. Bisa dapat ini? Satu penderitaan yang disebabkan karena kesalahan sendiri, itu kita sangat mudah untuk memahami, tapi sukar untuk menjalani. Kemudian Bapak Ibu, kadang kita salah mengambil keputusan, kemudian kita menderita atas keputusan yang kita ambil, dan kita paham akan hal itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bahwa ini adalah sebuah peristiwa yang sangat terkenal dalam Alkitab. Kita tahu semua bahwa Abraham sudah diberi janji oleh Tuhan bahwa ia akan memiliki keturunan yang sangat baik, seperti bintang di langit dan pasir di laut. Namun Abraham juga ragu dengan janji Tuhan. Bapak, segala orang beriman bukan berarti tidak ragu ya. Bapak, segala orang beriman bukan berarti dia hidup sempurna. Abraham juga memiliki keraguan-keraguan. Sampai usianya sudah tua, Sarah lalu kemudian memberikan satu solusi kepada dia. Kalau kita membahasakan pakai bahasa kita sekarang, Bapak Ibu, maka kita melihat bahwa Abraham ditawarkan oleh Sarah istrinya bilang begini, ada beta pembantu, kalau lo mau silahkan, lu hampiri dia untuk beta. Bapak Mama, ini bukan hanya sekedar tua dalam masa penantian mereka, tapi usia Abraham dan Sarah ini memang sudah betul-betul tua. Kalau kita lihat dalam Roma 4 ayat 19, Roma 4 ayat 19, Paulus memberikan keterangan bahwa mereka ini seperti sudah mati. Dalam terjemahan lama Roma 4 ayat 19, Paulus bilang begini, menggambarkan tentang dua orang ini, dan dengan tiada lemah dalam imannya, ia tampak dirinya sendiri seperti sudah mati karena umurnya kira-kira 100 tahun dan kandungan Sarah pun sudah mati. Seperti orang yang sudah mati, ini sebuah ungkapan hiperbol menunjuk bahwa ini sudah sangat tua sekali dan cara itu sudah mati hai. Ya, mati hai ini saya membaca mati hai itu bukan sekedar menopause, karena ada orang yang begini, kalau menopause itu bisa di-play lagi, jadi lagi. Tapi ini mau stop, betul-betul sudah stop. Dan Tuhan belum juga menjawab janji yang diberikan kepada Abraham dan Sarah. Dan akhirnya ide yang tadi itu diberikan Sarah kepadanya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ingat bahwa budaya memberikan hamba perempuan kepada Tuhan itu adalah budaya kuno. Apabila seorang nyonya tidak memiliki anak, maka dia akan menyerahkan seorang hamba perempuan untuk suaminya supaya mengandung dan melahirkan anak untuknya. Ini budaya mereka. Jadi kalau sang nyonya tidak punya anak, ada pembantu itu disuruh untuk dengan suaminya dan kemudian melahirkan anak itu bukan anak pembantunya, tapi anak dari nyonya. Dan kemudian mengandunglah anak. Dan menarik bapak-bapak pada Kejadian 16 ayat yang ke-4 pembacaan kita tadi. Kejadian 16 ayat 4 dikatakan begini, Abraham mengambil Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa dia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonya. Wah,
satu persoalan yang lain lagi. Bapak Mama saudara-saudara, mungkin ada yang dilakukan secara adalah hal wajar. Karena bukan hanya dia saja yang melakukan itu, bukan dia saja yang memberikan hambanya untuk suaminya. Mungkin ada orang lain juga melakukan itu. Karena ingat budaya pada budaya kuno waktu itu adalah hal yang wajar ketika seorang nyonya tidak mempunyai keturunan memberikan pembantunya atau hambanya untuk suaminya. Tapi kita dapat menarik satu pelajaran berharga bahwa hal yang wajar, ingat, hal yang wajar belum tentu benar di mata Tuhan. Hal yang wajar belum tentu benar di mata Tuhan. Dan kita melihat bahwa ketika Hagar tahu bahwa dia hamil, dia kemudian memandang rendah nyonya. Saya kemudian memandang rendah. Memandang rendah nyonya di sini menunjukkan bahwa Hagar mulai memiliki kesombongan di dalam diri. Karena Hagar tahu bahwa mengandung dan melahirkan anak adalah sebuah kehormatan bagi seorang perempuan. Maka ketika dia sudah mengandung, dia memandang atau dia menyombongkan, bisa menghina nyonyanya dengan kehamilan. Bapak Mama, saudara-saudara, kalau hari-hari ini kita melahirkan anak banyak, kita merasa kasihan sekali itu orang begitu. Anak berapa? 12. Saya menjumpai ada seorang yang mempunyai anak empat. Anaknya itu ada 15 orang. Kalau di kampung halamannya bete itu ada dapat hampir 24 orang. Tapi 24 dan 2 istri. Rupanya satunya 12, satunya 12. Bola kaki satu tim berapa? 12. Mungkin dia bikin supaya bisa ada kepentingan. Ya. Tapi kalau sekarang kita menjumpai orang yang dengan anak-anaknya itu kasihan. Perempuan sama bola kaki saya mau, laki-laki saya mau kasihan anak masa bawa kalian terus. Tapi ini tidak dengan orang Israel, tidak dengan budaya kuno pada waktu itu. Semakin banyak anak, maka orang melihat dia diberkati Tuhan. Itu contoh orang yang diberkati Tuhan. Nah, Bapak Mama, Hagar sombong karena dia mengandung. Hagar sombong karena dia hamil. Maka di sini kita belajar bahwa kesombongan ini sebenarnya merupakan sebuah misteri, Bapak Mama. Kesombongan itu bukan milik orang kaya saja. Kesombongan itu bukan milik orang hebat saja. Orang miskin pun sombong. Orang lemah pun sombong. Pernah ketemu orang miskin tapi sombong? Pernah ketemu orang yang sudah tua tapi sombong? Pernah? Bapak Mama dulu beta kos di Wesapa. Beta kos ini berdampingan dengan bertetangga dengan seorang yang itu kerjanya sebagai pemulung. Dia pemulung, lalu satu waktu beta bertanya ke dia, Pak, satu hari dapat berapa? Wih, beta satu hari bisa dapat 300-400 ribu. Wih, berarti orang yang jual di laut, ikan di laut itu kurang. Dia tiap kali kalau pulang mulung, di depan itu kantong merah besar, yang kantong merah 3.000. Itu dengan dos aku atau tapi belum dibersihkan, hanya taruh. Tapi kita lihat waktu dia pikul itu kantong plastik, dia jangan semboyongan sama seperti apa namanya, orang ada pikul ember oke dengan ikan, dia jangan semboyongan kaki di mata oke di kanan. Dan kita susah bisa tahan bermudah untuk bertanya dengan tetangga kos yang di sebelah kanan sana. Saya bilang begini, Kak, memangnya bayi itu obat tuh, dia satu hari berpenghasilan 300-an kok. Dia bilang, tadi kakak dia lihat, sonde dia jalan kaki ada tafio ke sonde. Dia bilang, oh dia pikir apa? Aku ada untuk kaki kan
timbul yang berbokeh keluar. Dia pikir begitu sudah. Jadi aqua sana. Dia pikir aqua itu beras 50 kilo barangkali itu saya tahu yang beras aqua itu benar. Kesombongan itu dia sudah pernah lihat orang miskin sombong, sombong. Bukan hanya orang kaya. Ada orang yang sombong apalagi dia bangun melewati bebangun rata, dia bilang memang. Tapi anak kecil ada yang didorong saja, tidur panjang, sulit kuat. Jadi Bapak Mama saudara-saudara, ingat bahwa semua orang bisa sombong. Kesombongan sekali lagi dia tidak menanti di tempat yang paling tertinggi. Kesombongan itu ada dalam setiap elevasi kehidupan. Ada seorang bilang begini, kesombongan itu terbaca dalam yang meskipun Anda tidak menyadarinya, orang lain melihat dan merasakannya. Sesungguhnya aura kesombongan memancar dari setiap pori-pori Anda melalui tutur kata, tingkah laku, perbuatan Anda, gestur, gerak-gerik, cara Anda berjalan, gaya berbicara, jabat tangan, tatapan Anda, dan ekspresi wajah Anda. Lalu dia tambahkan, selama Anda sombong, Anda tidak akan mengenal Allah. Karena orang yang sombong selalu melihat ke bawah, merasa lebih tinggi daripada sesuatu atau dari orang lain. Saya senang tulisannya. Orang sombong ini dia mau ngomong satu konsultan. Istilah orang muda sudah koman. Orang sombong itu, ini orang bilang begini, dia pun gaya ngomong. Jangan kenapa dia pun tatapan mata seorang sebisa nilai. Sombong. Cara dulu sombong. Apalagi ekspresinya, gerak-geriknya. Kita di sini bisa menilai satu dengan yang lain. Tapi kalau kita bisa menilai begitu diam-diam sudah. Diam-diam sudah. Pernah ada satu orang, dia pintar sekali di dalam hal memasak. Itu menurut versinya dia. Satu kali dia makan di tempat umum dan itu mungkin tidak cocok dengan dia. Kemudian dia melepehkan makanan itu dan kemudian dia membuangnya dan dia berkata ini cocok untuk binatang saya di rumah. Bapak-bapak mari menemukan ini. Betul kesombongan itu bukan hanya pada orang yang tertinggi, orang yang punya harta, orang yang punya uang, orang yang punya kehidupan, tapi dalam semua elevasi kehidupan. Karena itu Bapak-bapak, Tuhan menentang orang yang sombong. Yesaya 2 ayat 11-12, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum orang yang congkak dan angkuh serta menghukum semua orang yang meninggikan diri supaya direndahkan. Amsal 15 ayat 5, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Amsal 15 ayat 18, kecongkakan melalui kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ini saya kasih hanya beberapa ayat. Kalau mau coba cari dalam pencarian Alkitab tentang kesombongan, banyak ayat. Bapak-bapak, ayat-ayat tadi yang saya bacakan, ingat bahwa Allah tidak hanya menentang sifat congkak atau sifat sombong, tetapi Allah juga menentang orangnya dan memberikan penghukuman kepada orang. Karena itu Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, mari kita berkumpul secara serius untuk dosa kesombongan ini. Dosa kesombongan ini bukan hanya ada pada jemaat, bukan hanya ada pada pastor. Semua pemimpin rohani juga mengalami kesombongan rohani. Membandingkan saya lebih dari yang saya layak, saya lebih daripada yang lain. Bapak Mama sudah terkasih, mari kita semua
berdoa untuk sampai kesombongan ini. Bapak mama berdoa, saya juga berdoa supaya Tuhan tahu hati atau kerendahan hati dan diri kita. Nah, Bapak mama saudara-saudara, akibat dari kesombongan Hagar ini, kemudian dia ditindas oleh Sarah namanya, dan pada waktu dia ditindas itulah dia kemudian melarikan diri dari Sarah. Nah, Bapak mama saudara-saudara yang terkasih, kita perhatikan ayat yang ke-8 waktu dia lari dari rumahnya. Kemudian malaikat Tuhan menjumpai dan malaikat bertanya kepadanya. Ayat 8 katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan di manakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan sahabatku. Coba Bapak mama perhatikan ayat ini. Pertanyaan malaikat ini ada berapa? Coba baca ulang ini pertanyaan ada berapa? Hagar hamba Sarah, dari mana datangmu? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, dan di manakah pergimu? Hagar jawab ulang apa? Aku lari meninggalkan Sarai nyonya. Jawaban ini menjawab pertanyaan pertama atau kedua? Jawaban ini menjawab pertanyaan pertama atau kedua? Ya, dia menjawab pertanyaan pertama. Dari mana? Ya, dari mana? Mau ke mana? Dia tahu dia dari mana, tapi dia tidak pernah tahu dia mau ke mana. Hagar tahu dia lari dari nyonyanya, tapi sekarang dia tidak tahu dia mau ke mana. Bapak mama, kadang kita seperti Hagar. Kita ingin keluar dari masalah. Kita lari dari masalah kita, tapi kita tidak tahu mau ke mana. Kita tidak pernah tahu mau ke mana. Dan Hagar kira dia sudah keluar dari masalah karena dia lari dari nyonyanya. Tapi ternyata waktu Tuhan berjumpa dengan dia, Tuhan bilang begini, dari mana? Lu mau ke mana? Kira-kira begitu. Dia bilang kita lari meninggalkan Sarah nyonya. Kalau Bapak mama seperti Hagar, apa yang Bapak mama harapkan jawaban malaikat? Oh iya, Hagar mulai sudah ingat, satu kampung di sebelah sana, itu nanti lu ada di sana, lu bisa apa namanya menikmati lu kehamilan di sana, dan kemudian beta akan buat keturunan sangat banyak. Apakah seperti itu? Jawaban malaikat lain daripada yang lain. Kemudian ayat yang ke-9. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, coba Bapak mau baca. Lalu malaikat Tuhan itu berkata kepadanya, kembalilah kepada nyonya. Supaya apa? Supaya engkau ditindas di bawah kekuasaan. Bapak mama, waktu saya membaca ini, saya rasa ini sesuatu yang di luar akal. Ini sesuatu yang di luar akal. Dia ada masalah, dia lari dari masalahnya, tujuannya supaya dia dapat solusi dari masalah. Tapi waktu malaikat Tuhan bertemu dengan dia, malaikat Tuhan begini, pulang. Engkau pulang dan biarkan engkau ditindas. Kastanya, lu punya mau bikin apa untukmu? Terserah lu punya. Pulang. Ini luar biasa. Ada satu peribahasa bilang begini, di mana kamu jatuh, di situ kamu berdiri. Pernah dengar peribahasa ini? Di mana kamu jatuh, di situ kamu berdiri. Ini mengajarkan kepada kita untuk bertanggung jawab dan tidak lari dari persoalan. Ada seseorang yang bilang begini, kadang kita memiliki konsep yang salah. Jalan keluar kadang tidak
tidak diperlukan dalam sebuah masalah. Jalan keluar kadang-kadang tidak diperlukan untuk sebuah masalah. Yang diperlukan adalah ketaatan dan keyakinan bahwa ada jalan dari Tuhan. Ini betul bahwa seringkali sedikit-sedikit ada masalah, kita memilih untuk menghindar, kita memilih untuk mencari solusinya sendiri. Memang ada masalah perlu solusinya, tapi ada masalah yang membutuhkan ketaatan dan keyakinan bahwa Tuhan beracara di setiap masalah ini. Mama, jujur ya, sebagai manusia kita terlalu nyaman kalau kita menghindar dari persoalan. Betul toh? Kita terlalu nyaman kalau persoalan ini kita dapat keluar daripadanya. Dan inilah yang dari doa-doa kita. Seringkali kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolonglah kami. Jikalau Tuhan yang berkuasa, Tuhan pasti melakukan ini. Kau merasa bahwa Tuhan harus ikut apa yang kita inginkan. Ya. Pernahkah kita berdoa waktu kita punya masalah? Kita berdoa, Tuhan berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi persoalan ini. Berikan kami hikmat untuk memahami tujuan Tuhan dalam persoalan ini. Ataukah seringkali kita berdoa, Tuhan berikanlah kami jalan keluar. Tuhan selesaikanlah persoalan kami. Tuhan hancurkan, patahkan persoalan kami. Bapak-bapak, saudara-saudara, mari kita renungkan ini. Tuhan mau supaya Hagar taat. Hagar meyakini bahwa Tuhan berjanji kepada dia, maka janji itu akan tergenapi melalui kepercayaan dia, ketaatan dia kepada Tuhan. Bapak-bapak, saudara-saudara, saya tidak tahu bahwa kita sekarang ini diperhadapkan dengan persoalan di dalam rumah tangga kita. Kita diperhadapkan dengan situasi-situasi apa yang tidak mengenakan di dalam keluarga kita atau rumah tangga kita. Tapi maukah kita percaya pimpinan Tuhan? Maukah kita percaya janji Tuhan? Kalau Tuhan yang tidak menyenyangkan nyawanya, Dia memberikan kepada kita, menebus kita yang berdosa, kita harus meyakini, mengaminkan bahwa Dia setia terhadap janji-janji.